today we will pasal ya. Oke, selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu yaitu mengenai materi kita itu sistem ekspresi manusia yang berfokus pada organ dan zat yang akan dikeluarkan. Nah, sebelum itu silakan Anda rapikan terlebih dahulu kursi atau meja yang berantakan atau ada sampah atau dapat di bawah kaki. Oke, silakan Tasya Nada untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau memberikan aturan dulu terlebih dahulu Ananda. Nah, untuk pembelajaran dengan Ibu, Ananda untuk dispensasi keterlambatannya itu hanya 5 menit Ananda. Kemudian Ananda itu harus disiplin dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan Ananda. Tidak boleh ada yang berbicara dengan temannya ketika Ibu menerangkan, oke? Oke, Bu. Oke, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda nantinya dapat mengidentifikasi organ-organ sistem ekskresi Ananda. Nah, nanti Ananda juga bisa menghafal organ-organ sistem ekskresi itu dengan 2 kata yaitu haku dan juga Puja. yaitu hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Oke, tepat sekali. Kemudian tujuan pembelajaran kedua yaitu Anda mampu menguraikan zat-zat apa saja yang dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi. Sampai di sini dapat dipahami Anda? Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, silakan Anda mengeluarkan gadget yang bagusnya untuk men-scan pretest kita. Oke. Waktunya 5 menit. Soalnya cuma 5. Gampang. Ada bisa Anda? Dia jadi kan kami, Bu. Gimana ya? Bagaimana Mas Dia? Bisa Mas Dia? Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Sudah selesai Anda? Belum. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya? Berapa? Wah, peringkat 1 Azna. Kelas 1. Yang di sini bagaimana? Oke, gimana hasilnya Nanda? Memuaskan? Iya. Siapa yang betul semuanya? Wah, banyak ya, setengah dari anggota kelas. Oke, yang belum betul semuanya nggak apa-apa. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada tes kembali. Oke, selanjutnya. Oke. Dari gambar ini Ananda ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman? Ada yang bisa? Oke, silakan Tasya. Bu, dari gambar tersebut ada yang berlari, Bu. Nah, jadi dia berlari itu dia akan mengeluarkan yang namanya keringat. Terus ada juga yang perempuan tuh dia lagi menghirup udara yang segar. Terus yang ketiga tuh dia lagi pipis, Bu. Kalau ini? Itu oh iya Bu, itu kacamatanya rabun, Bu. Berembun. Iya, berembun.
itu organ ginjalnya yang mengeluarkan urin. Kemudian ada orang sedang bernafas, berarti organ paru-parunya sedang mengeluarkan karbon dioksida. Dan ketika kita lagi panas-panasnya nih, pakai kacamata. Nah, Hani, ibu mau nanya dulu. Hani, kalau misalnya lagi panas-panasan terus di luar ada matahari terik, terus kacamata Hani itu berembun atau enggak? Enggak ya. Nah, ada juga yang berembun, ada juga yang enggak ya. Nah, ketika kacamata berembun itu berarti ada uap yang keluar. Oke. Nah, di sini ibu akan menampilkan video sebagai orientasi pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda simak video ini dan nanti Ananda simak. Silakan diperhatikan. Boleh dibesarkan. Oke, dibesarkan ya. Oke, Nanda. Mulai ya. Oke, silakan perhatikan. Semut. Siapa Mumut? Diperhatikan Mumut. Nanti Mumut yang menjelaskan ya. Tuh, ada 3. Oke. Siapa yang bisa 2 orang untuk menyimpulkan video tadi? Silakan Edis. Baik Ibu. Bapak Ibu, dari video yang telah disampaikan bahwa sistem ekspresi itu adalah sistem yang mengeluarkan zat yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh. Terus ada pun organ-organnya tadi itu adalah ginjal, yang mana ginjal ini mengeluarkan urin Ibu. Terus ada paru-paru. Paru-paru ini dia mengeluarkan karbon dioksida Ibu. Selanjutnya itu ada kulit tadi Bu. Kulit dia mengeluarkan keringat dan membantu dalam mengatur tubuh. Terus ada yang terakhir ada hati tadi Bu. Ya, hati itu dia mengeluarkan cairan tubuh. Oke, betul sekali ya Edis. Ayo kita kasih tepuk tangan kepada Edis. Oke, ada yang bisa satu lagi? Oke, silakan Vira. Dari video tadi itu Bu, kan orang tadi itu minum terlalu banyak. Ya, minum terlalu banyak dan dari video tersebut tentu dari cairan yang masuk tentu tubuh juga akan melakukannya seperti itu. Dari video tersebut kalau tidak dilakukan, misalnya tidak ada pembuangan seperti urin itu, maka tubuh itu akan kacau. Oke, bagus ya. Oke, betul ya yang dibilang oleh Edis dan juga Vira tadi, bahwasanya yang dipaparkan oleh video tadi itu tuh ada orang yang sedang minum. Nah, nanti organ-organ itu seperti ginjal, hati, paru-paru maupun kulit itu akan menjaga homeostatis tubuh kita. Oke, untuk materi selanjutnya. Nah, pengertian sistem ekspresi tadi. Nah, Anda pasti udah tahu kan sistem ekspresi, yaitu sistem ekspresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa yang zat sisa metabolisme dan bersifat racun dan tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, sistem ekspresi ini ada hati, ginjal, paru-paru dan juga kulit. Nah, kemudian ginjal ini
Nanda semuanya berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat sisa berupa urin. Ya. Kalau kulit itu ketika kita olahraga berarti keringat kita kan keluar kan. Nah, kulit ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, homeostatis tubuh kita, dan membantu membuang zat-zat sisa. Kemudian paru-paru membuang berupa uap air atau karbon dioksida untuk mengatur sisa Oke, betul Ananda. Kemudian juga ada hati yang mampu menguraikan zat-zat berbahaya dan menghancurkan sel darah merah. Oke. Selanjutnya ada video mengenai kita membahas mengenai penyakit batu ginjal. Bagian Anda dulu menjadi 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri atas 5 orang yang akan membahas LKPD. Oke, silakan untuk pertama dari Maudina, Azna, Mardia, Edis, dan juga Gita itu kelompok 1. Hana, Tasya, Rezi, dan juga Vira dan Hani itu kelompok 2, dan kelompok 3 dari Divya sampai dengan Mimo. Silakan dibentuk melingkar Ananda. Untuk waktunya itu 20 menit ya Ananda. Oke, diangkat kursinya ya Ananda. Angkat dikasih jarak Ananda. Oke. Kita bentuk melingkar. Ini Anda udah bentuk. Jangan berantemnya. Nah, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 udah dapat? Ini siapa namanya? Insan. Siapa Insan di pelajaran Ibu? Bikin catatan. Serius? Apa tadi kata Ibu? Membentuk kelompok? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya Ananda dalam waktu 20 menit. Nanti satu kelompok akan mempresentasikan dan kelompok lain akan menanggapi. Oke Ananda? Ya, minum boleh, tapi makan kue nggak boleh ya. Nanti kalau udah selesai baru boleh makan. Dehidrasi Bu. Dehidrasi juga tulisan Ibu. Gantian ya teman-temannya ya. Nah, ada yang bermain HP, Niska, simpan HP-nya. Tentu temanya diskusi ya. Kelompok ini bagaimana? Bu, apa? Kenapa itu Nanda? Oh, sebentar lagi ya. Doakan ya. Sama siapa itu Nanda? Sama Abang. Oke, nanti kita koleng-koleng dulu ya. Sekarang silakan dikerjakan dulu ya. Gimana Nanda? Ini harusnya di Ganti-gantian bikinnya. Yang satu dulu.
Ya suaranya ya. Udah siap Koko. Semuanya udah selesai? Belum. Belum lagi. Jangan dulu. Boleh izin, boleh izin. Boleh Nanda. Silakan. Itu termasuk anak kita termasuk tugas itu ya. Iya itu termasuk. Kamu gantian. Tidak ada yang bersuara ketawa. Nanti berdiri, nanti di depan ngomong. Enggak kan? Mungkin pakai video sambil makan. Tunggu temannya dulu ya, namanya. Oke, Nanda.
jawaban dari kelompok kami, iya, tubuh kita mengeluarkan zat buangan, yaitu zat buangan tersebut antara lain mengeluarkan urin, mengeluarkan feses, mengeluarkan kotoran di telinga, ingus, keringat, kotoran mata, dan juga karbon dioksida, dan yang terakhir ada uap air. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu apakah semua zat buangan yang ada di tubuh kita merupakan proses ekskresi? Nah, jawaban dari kelompok kami tidak, karena semua zat buangan tidak hanya hasil ekskresi. Hasil ekskresi itu hanya urin, keringat, karbon dioksida, uap air, dan juga cairan empedu. Baik, selanjutnya yaitu mengapa zat buangan tersebut harus dikeluarkan dalam tubuh. Nah, karena apabila zat buangan hasil ekskresi ini tidak dibuang, maka akan mengakibatkan adanya penyakit. Terus yang terakhir yaitu apakah ada zat keluaran atau pembuangan yang masih dibuang oleh tubuh? Nah, itu ada karena sekresi yang menghasilkan enzim masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Jadi meskipun sebagian besar zat buangan itu dikeluarkan karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, ada juga zat dikeluarkan terutama dari ekskresi yang masih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan dan juga fungsi normalnya. Oke. Sudah, Bu. Silakan Terima kasih, Bu. Oke, silakan yang kedua. Oke, dari yang dipaparkan oleh kelompok 1, adakah kelompok selanjutnya ingin memberikan pendapatnya terkait kegiatan yang pertama? Sama. Oke, kita lanjut ke kegiatan kedua. Siapa yang mau? Oke, silakan yang kedua. Baik, kami dari perwakilan kelompok 2 akan mencoba menjawab diskusi kelompok tentang kegiatan 2. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak saya Kira. Baik. Pertanyaan pertama itu berdasarkan cerita di atas, coba klasifikasi organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama itu dari hasil diskusi kami ada kulit, ginjal, hati, dan juga paru-paru. Lalu pertanyaan yang kedua, pada organ ekskresi tersebut apa saja hasil ekskresi setiap organ ekskresi? Nah, ada keringat, urin, empedu, karbon dioksida, dan juga uap air. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasya. Nah, dari paparan teman saya tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kulit itu akan yang mengeluarkan yang namanya keringat, terus ginjal itu akan mengeluarkan urin, terus hati akan mengeluarkan cairan empedu, dan yang terakhir yaitu paru-paru itu akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida dan juga uap air. Sekian dari kelompok 2 yang berkembang. Selanjutnya kelompok 3. Hasil diskusi dari kegiatan 3. Ayo identifikasi gambar di bawah ini. Nah, pada gambar yang pertama itu adalah aktivitasnya buang air kecil. Organ yang berperannya adalah ginjal, zat yang dibuangnya hasil ekskresinya urin. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lydia. Gambar yang kedua itu adalah bernafas. Organ yang berperan itu adalah paru-paru, dan zat yang dibuang atau hasil ekskresi itu adalah CO2 atau uap air. Silakan diperhatikan Anda. Dan gambar yang terakhir adalah orang yang berminyak. Nah, organ yang berperan itu adalah kulit, dan zat yang dibuang atau hasil ekskresinya itu adalah keringat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum. Silakan.
sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh kita. Nah, organ-organ yang berperannya itu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, Ibu mau bertanya nih Ananda, jika Ananda pernah menahan pipis? Pernah. Kira-kira berapa lama? Semalaman? Kayak gimana itu Luna ya? Semalaman itu coba diceritakan. Ya kalau pas tidur terus kebangun sampai tidur tapi takut Takut keluar. kayak bertahan sampai pagi. Sampai pagi. Nah, ada lagi? Tasya ada? Enggak bu. Kayak misalnya nih, Nanda mau dari kos atau dari rumah ke kelasnya, terus Ananda nahan kencing nih, karena masih di atas motor atau di atas angkot atau di atas TP, itu pernah nggak? Pernah semuanya? Ada yang pernah, ada yang nggak? Oke, coba Miska, pernah itu kapan itu Miska? Pas mau pulang ke kos bu. Pas mau pulang ke kelas. Guys, itu iya. Berarti Miska bawa motor. Ya bu. Oke, itu gimana itu rasanya ketika Nanda menahan kencing itu? Sakit bu, kayak Sakit, perih ya. Nah, ya gimana rasanya semalaman itu ditahan? Kayak tidak lagi bu kayak Sakit. Kalau Miska? ya bu perih. Perih juga. Nah, betulan Anda yang Nanda sampaikan itu bahwasanya ketika kita menahan kencing, ginjal kita itu yang khususnya itu kandung kemih kita itu akan perih. Jadi sulit ketika akan menyebabkan nantinya batu ginjal. Nah, batu ginjal itu berupa kristal Anda nanti. Ya. Kan kita yang kita konsumsi itu ada air, ada daging-dagingan, ada karbohidrat juga kan. Nah, seperti daging-dagingan itu ada yang namanya asam urat. Nah, asam urat itu yang akan dikeluarkan nantinya Nanda. Kalau kita selalu menahan, kayak urea kita tahan semuanya kan, jadi nanti kandungan kita itu akan sakit jadinya Nanda, membengkak nantinya. Nah, untuk mendalami lagi, Ibu akan ngasih video tentang penyakit batu ginjal. Mungkin Anda bisa sama-sama lihat ya Anda. Enggak. Fakta nih Bos, fakta. Minum air putih. Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini dan juga penyakit batu ginjal? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari video tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Tasya. Jadi dari video tadi kan bu mengenai batu ginjal. Biasanya kalau misalnya kita kayak kita menahan kencing tadi kan bu, itu bisa jadi bisa nantinya akan menjadi batu ginjal tersebut bu, karena pada ginjal tersebut kita sudah menumpuk yang namanya CO2 darah dan juga jadi dia menumpuk, jadi dia akan menimbulkan
materi kita hari